Buktinya kemarin kami sidang di Andri, terungkap bahwa KPU sudah 17 kali mengarsipkan dokumen, tapi tidak ada ijazah. Semua diarsipkan, surat suara diarsipkan. Iya. Pertanyaan kenapa ijazah tidak diarsipkan? Oh, Ijazah dia, ijazah goib lah itu. Ijazah itu goib, nggak ada kira-kira. Kira-kira nggak ada, sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bohong. Apa yang dilakukan oleh Gibran itu adalah sebuah pemufakatan jahat dengan instansi-instansi yang terkait waktu itu. Ya, terkait waktu itu ada Kementerian Pendidikan waktu itu, KPU waktu itu, dan lain sebagainya. Dan kan kita bongkar. Ini palsu ini, Prof. Abdul Mukti, untuk mencabut surat ini. Kami hari ini bersama-sama membongkar pemufakatan jahat lagi yang dilakukan oleh KPU pada saat mendaftarkan Gibran. Karena kami rakyat datang baik-baik. Ya, betul. Jangan paksa kami untuk tidak datang baik-baik. Gedung ini milik rakyat. Ya. Dan kami memperjuangkannya juga. Perjuangan untuk meritokrasi itu untuk anak bapak, cucu bapak berikutnya yang satpam-satpam ini semua. Gitu. Jadi bapak menghadang di sini supaya kami nggak boleh masuk. Tidak adakah keberanian pejabat di Kemdikdasmen ini untuk menerima kami, menjawab setidak-tidaknya dengan cara manusiawi? Memangnya gedung ini milik kalian? Halo pejabat-pejabat yang ada di dalam ini, jangan harapkan kami diam hari ini terus kami pulang. Besok kami datang lagi, minggu depan kami datang lagi, dan kami akan datangi DPR, Sekretaris Negara, dan semuanya. sekali lagi saya katakan bahwa kemenangan ini adalah kemenangan rakyat. Sama ini ya, sementara ini sudah 2-0. Hari ini sudah 3-0. Insya Allah kita akan 8-0. Jadi selama ini ijazah yang disembunyikan. Mana ada orang yang bangga, orang tuanya dulu pasti bangga, nah kamu sekolah ya biar lulus dapat ijazah. Harusnya bangga, kami dapat ijazah. Loh kok malah ada orang dapat ijazah, begitu ada orang lain dipidanakan. Itu kalau nggak sedeng ya nggak mungkin lah orang kayak gitu ya. Jadi ini jelas. Kalau tadi ada pertanyaan kenapa tidak dari dulu? Ya karena waktu itu memang belum keluar ijazah berwarna. Tapi kalau mau yang sekarang ada, sebentar lagi kita akan bongkar ini. Ini surat penyetaraan yang abal-abal, yang katanya lulus SMA tapi tidak lulus SMA dan riwayat pendidikannya bolak-balik salah. Jadi bapak dan anak sama saja, like father like son ya. Kacang mongso ninggal nol jadanya, buah itu jauh tuh tidak jauh dari pohonnya. Dua-duanya ijazahnya 99,9% palsu. Oke, baik Mas Roy, terima kasih. Insert dan ditandatangani oleh Pak Dr. Sutanto. Saya coba ngecek Pak Dr. Sutanto sekarang posisinya apa? Sekarang posisinya sedang diperiksa KPK dalam kasus laptop. Wah. Jadi clear kan? Jadi makin jelas ya. Dan ini ada yang aneh. Ini baru hari ini saya sampaikan. Jadi ternyata ada pemufakatan jahat yang dilakukan oleh KPU yang barusan mengeluarkan pada tahun 2003. Minta tolong Mas Michael. Ya. Jadi KPU itu mengeluarkan satu putusan peraturan KPU nomor, dengarkan baik-baik, nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 18 ayat 3-nya. Logis nggak? Atau wajar nggak? Bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M, itu artinya harus lulus SMA ya, Dr. Resmond. Dikecualikan bagi calon presiden atau calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Dan telah memiliki bukti perguruan tinggi. Jadi ini pasal selundupan. Ya, Sengaja untuk Gibran. Sengaja untuk Gibran. Gak boleh. Ini melanggar peraturan yang tadi sudah disebutkan oleh Dr. Respon. Ini 2023. Nanti kita cari. Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Sebelum ini digunakan oleh Termul, kita bongkar dulu nanti. Ya, Ini masih ada juga di repositorinya. Ini masih ada. Supaya Termul bisa juga mendownloadnya, dibaca itu ya, halaman 11 ya kalau nggak salah. Jadi jelas ya teman-teman semua, Gibran itu tidak lulus SMA. Mau pakai baju SMA kayak gini aja dia nggak bisa, nggak boleh dia, ya karena dia nggak lulus. Ini Pak Resman juga punya ini. Wah, jahat sekali Pak. Ternyata 13 Oktober 2023. Nanti Menjelang cawapresan. Sesaat setelah Pak Jokowi nelpon Pak Prabowo. Oh iya. Tolong ganti wakilnya Pak. Jadi langsung ditandatangani barang. Jadi hari ini Iya. kita membongkar sebuah konspirasi
sebuah pemufakatan jahat pada peraturan KPU, ada kan? Nah, 13 Oktober ya saya juga menunjukkan itu. Ya gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Besar membuka kita semua. Jadi Ijazah yang mau disetarakan Gibran itu yang nggak ada karena dia tidak punya ijazah SMA atau SMK luar negeri. Itu pun tidak memenuhi dari huruf F ini. Apalagi G-nya transkrip nilai. H struktur kurikulum sekolah asal. Sekolah asalnya UTS Insert. Itu bukan sekolah, itu kursus. Baru yang terakhir J, syaratnya adalah raport 3 tahun terakhir. Raport 3 tahun terakhir. Sementara Gibran hanya memiliki raport 2 tahun dari Orchid Park Secondary School. Jadi syarat mutlak ini ya, baik huruf F, huruf G, huruf H, dan huruf J itu tidak dimiliki Gibran. Gitu loh, bagaimana mungkin Ditjendikdasmen itu mengeluarkan surat keterangan penyetaraan. Oleh karena itu kami datang ke sini ya, karena ini Gibran sudah nyata-nyata melanggar persyaratan yang disyaratkan oleh Ditjendikdasmen dalam penyetaraan ijazah. Kami sekarang setelah mendapat bukti ini bukan lagi memohon, meminta meminta kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti ya untuk mencabut surat keterangan penyetaraan untuk Gibran yang diberikan oleh Ditjendikdasmen tahun 2019 yang ditandatangani oleh sekretarisnya saat itu Dr. Sutanto SHMA. Karena kami punya bukti dari persyaratan di repositori Kemendikbud atau Kemendikdasmen. Buktinya kemarin kami sidang di ANRI terungkap bahwa KPU sudah 17 kali mengarsipkan dokumen tapi tidak ada ijazah. Semua diarsipkan, surat suara diarsipkan. Iya. Pertanyaan kenapa ijazah tidak diarsipkan? Oh, jadi ijazah Jokowi itu nggak disimpan di itu tadi. Iya, Aduh, lupa saya. ANRI. Arsip Nasional Iya, Indonesia. Bagi saya sudah ada fotokopi yang dilegalisir itu sudah setara dengan asli. Yaitu disimpan oleh badan-badan publik yang bisa saya mintakan melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Biasanya untuk menyembunyikan informasi itu, tanda kutip ya, itu ASN rata-rata berani pasang badan. Kenapa? Pidananya ringan. Maksimum itu 1,5 tahun. Ya kan? Dia pasang badan, katakanlah dihukum setahun, kurang-kurang palingan dihukum 3 tahun, balik lagi bisa jadi ASN. Ya kan? Tapi kalau saya kawinkan dia dengan undang-undang kearsipan, pidananya bisa panjang, bisa 10 tahun. Arsip yang tadi dinamis, yang sifatnya dipegang oleh KPUD, diserahkan 3 tahun kemudian, seharusnya diserahkan ke perpustakaan daerah DKI Jakarta, yang yaitu di bawah pemerintahan provinsi Jakarta. Di sini kita minta lagi ya, seharusnya kan. Dan berangkat lagi tahun 2014, beliau ternyata melamar lagi jadi presiden. Ini terjadi lagi duplikasi barang legalisir. Cuman latarnya sudah tahun 2014. Terpilih lagi beliau, arsipnya seharusnya 2017 itu dipindahkan ke ANRI. Ya, dipindah ke ANRI, terus ternyata beliau melamar lagi, maju lagi 2019 kembali lagi, seharusnya 2023 barang ini juga disimpan oleh ANRI. Nah, ini semua lembaga sudah saya mintakan. Kenapa? Mereka bertanggung jawab untuk menyimpan ini, terutama LKD dan ANRI ya. Kenapa? Satu-satunya lembaga yang mempunyai fungsi kearsipan itu adalah ANRI dan LKD. Tentunya ini konsekuensinya ke biaya memelihara arsip. Ya, kebayang nggak arsip itu nggak boleh dimakan rakyat, ya kan? Arsip itu nggak boleh lembab karena dimakan jamur karena kelembapan. Ini semua butuh tools. Nah, tahun 2014 itu sudah elektronik ya. Datanya ini lebih rumit lagi. ANRI itu sudah harus punya penyimpanan digital arsip, dan ini anggarannya bisa mahal yang saya yakin KPU maupun KPUD tidak diizinkan mempunyai infrastruktur kearsipan. Pertanyaannya kan menjadi, kenapa KPUD tidak menyerahkannya sesuai dengan waktu? Lantas siapa nanti yang bertanggung jawab kalau itu hilang? Ada unsur pidananya di situ. Iya. Nah, LKD maupun KPUD dan KPU kalau tidak menyerahkannya dan arsip itu hilang, dia bisa dipidana 10 tahun maksimal. Dendanya 500 jutaan yang maksimal. Seperti itu. Disinilah bukti
bahwa tidak gampang menegakkan hak-hak publik di negara republik. Kenapa tuh Bang? 8 lembaga yang saya kirim, 8 yang menolak. Dengan alasan? Privasi. Mereka sendiri tidak paham yang dibicarakan undang-undang privasi itu apa. Ada yang menolak, pertama privasi, karena dia KPU, dia bilang privasi. Terus lembaga arsip sama LKD sama Andri bilang tidak memiliki. Saya bilang, itu kan buang badan aja, cari selamat. Dia kan punya daya paksa. Seharusnya dia daya paksa. Buktinya kemarin kami sidang di Andri, terungkap bahwa KPU sudah 17 kali mengarsipkan dokumen, tapi tidak ada ijazah. Semua diarsipkan, surat suara diarsipkan. Iya. Pertanyaan kenapa ijazah tidak diarsipkan? Oh, jadi ijazah Jokowi tuh nggak disimpan di itu tadi. Iya, Lupa saya, Andri. Arsip Nasional Iya, Indonesia. Tidak ada. Tidak ada. Bukti kemarin sidang sengketa informasi kita di Komisi Informasi Pusat. Terungkap fakta, mereka tidak menyimpan itu. Yang uniknya KPU ini menolak saya aneh. Waktu itu. Bersurat saya tanggal 3, lama tak dijawab. 3 apa Bang? 3 Agustus. Oh, 3 Agustus. Lama tak dijawab. Tanggal 24 Agustus ya, karena saya nggak dijawab, saya somasi. Ya seharusnya mereka sudah kasih saya waktu spare sesuai dengan undang-undang KIP. Mereka seharusnya 10 hari harus jawab, 10 hari kerja. Tapi enggak. Akibat somasi saya, besoknya dijawab. Tapi jawabannya tidak enak. Permohonan saya itu ditolak. Dengan alasan mereka sudah menerbitkan keputusan KPU nomor 731 yang viral di publik kemarin. Oh iya. Yang rame. Oh iya. Ya. Yang nggak boleh lihat itu. Iya, yang sampai banyak publik mau menepalkan KPU katanya. Sampai alamat saya juga terima WA-nya itu alamat ketua KPU, rumahnya dikasih tahu. Ya kan? Akibat itu rame. Terus ini ceritanya kenapa rame? Saya harus cerita. Saya bersifat kerja dengan saya berpartner kerja dengan Bung Roy dan Michael Desentana. Kami itu kerja tim. Artinya saya ini tidak mengurusi kerjaan saya juga dia tidak urusin. Tapi karena dalam hal ini saya merasa dihalangi secara kebijakan oleh KPU, saya curhat ke mereka. Saya bilang, saya begini nih, tiba-tiba KPU buat peraturan. Kenapa saya bilang buat peraturan? Begitu saya baca keputusan KPU, ya, ternyata keputusan KPU 731 dibuat berdasarkan uji konsekuensi tanggal 6 Agustus. Berarti 3 hari setelah saya bermohon informasi. Seharusnya nggak boleh gitu dong. Masa karena begitu saya informasi langsung uji konsekuensi? Kalau enggak ya semua bakal begitu modelnya. Nah begitu saya cerita, datang tim Mas Roy ya, langsung rame di media, bantu endorse kita, bantu Sentana juga kemana-mana. Booming lah itu tanggal 16 September ya, rame waktu itu. Sampai akhirnya mungkin saya baru tahu ini terkopi dari Mas Roy bahwa dia sudah menghubungi anggota DPR. Waktu itu dipanggil DPR lah, Komisi 2 kalau nggak salah, dipanggil lah KPU. Tak lama setelah itu, sehari kemudian KPU mencabut keputusannya. Ijazah dia, ijazah goib lah itu. Ijazah itu goib nggak ada kira-kira nggak ada, sama goibnya dengan ijazah bapaknya. Bapaknya bohong tentang ijazah, anaknya juga mau bohong tentang ijazah. Bung, ini kalau dituntut itu berapa triliun itu oleh Pak Palal itu. Pak Palal itu menuntut sekian triliun. Dan duit itu bukan untuk Pak Palal. Duit itu harus dimasukkan kembali ke negara. Ke negara itu artinya itu duitnya rakyat. Wah, itu keren, Bung. Dituntut. Dan kalau itu akan terbukti, insya Allah dia terbukti, ya diseretlah dia. Diseretlah keluar dari kantornya. Apa maksudnya? Yaitu kata lengser. Lengser, Bung. Dilengserkan. Bukan lengser karena sudah sampai waktunya, tapi dilengserkan, dibikin lengser, dibikin tidak relevan sama sekali, karena sekarang pun dia sudah tidak relevan. Nah, ngaku-ngaku ini, Bung, ngaku-ngaku sekolah di Santo Yusuf, itu sekolah elit yang tidak mungkin. Dia main di halaman sekolah itu pun mungkin diusir sama murid-murid di situ. Siapa kau? Siapa kau? Kok kau ada di sini? Ini sekolahan gue. Lo nggak boleh ikut-ikut sini. Lo main di halaman, Bung. Mungkin digusur lah sama orang-orang. Mana bisa ngaku-ngaku kayak begitu. Jadi dia sudah bohong tentang itu dan bohong tentang begitu banyak hal yang lain. Bohongnya bohong, Bung. Bung, jangan keliru. Saya ingin mengingatkan lagi kepada Anda
ada mak-mak yang tidak sudi omongan sama si Samsul, ada mak-mak gak malas gak, kayak gitu. Waduh Bung, wakil presiden republik dibegitukan oleh warga negara, oleh mak-mak Bung. Tapi siapakah yang salah? Oh, bukan mak-mak. Mak-mak itu sudah sepantasnya sudah bertindak terukur, bertindak akurat, bertindak betul-betul semulia-mulianya tindakan. Yang tidak mulia itu kan orang yang tidak tahu, macam raja tua yang punya pangeran Blok On tapi dipaksa dinaikkan tahta itu tadi. Begitu Bung, bohong demi bohong dibongkar oleh masyarakat. Dan sekarang ini kita ini sedang membongkar banyak kebohongan, sedang memojokkan keluarga Simul, keluarga Solo. Bung, meskipun dia berteriak Jokowi Gibran, Prabowo Gibran 2 periode, nggak ada yang dengerin Bung, nggak ada yang dengerin. Dan dia dilongsorkan ke sana, makin longsor, makin tidak didengar orang. Begitu Bung. Salam dari TV Anak Bangsa, dari channel kita untuk saling berkomunikasi. Salam Bung, salam. Polemik ijazah tidak ada berhenti-hentinya, hingga saat ini terus bergulir dan berlalu. Kemarin ijazahnya Pak Jokowi dan sekarang adalah ijazah Gibran Raka Buming Raka, wapres kita ya teman-teman ya. Kali ini Roy Suryo CS mendatangi Kemendikdasmen ya untuk menanyakan terkait tentang ijazah Gibran, tentunya seperti itu. Akan tetapi hasilnya seperti apa kita sudah melihatnya tadi ya teman-teman di video tadi. Dan ada beberapa pernyataan-pernyataan dari Roy Suryo ini yang sangat mengejutkan kita. Tentunya ada beberapa hal yang janggal dan tentunya itu dibongkar sama Roy Suryo CS ya. Dibongkar dan ada sebuah permufakatan jahat, katanya seperti itu tadi, bilang seperti itu ya Roy Suryo ya. Nah, apakah ini sebenarnya memang permufakatan jahat atau tidak ya? Tentunya kalian semua bisa menilai ya. Jika Gibran memang benar tidak lulus SMA ya misalnya ya, tidak pernah punya ijazah SMA, akan tetapi tetap saja lolos saat mendaftarkan di KPU, mencalonkan diri sebagai wakil presiden, akan tetapi lolos dan mulus begitu saja ya, katanya si kata Roy Suryo itu ya. Itu ijazah Gibran itu katanya tidak layak sebenarnya untuk mendaftar karena itu bukan ijazah SMA, katanya seperti itu katanya ya. Dan sehingga ada gugatan-gugatan juga yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, yaitu Pak Subhan Palal, yaitu menggugat secara perdata yaitu ijazah Gibran ya, digugat sampai ratusan triliun. Tentunya ini sangat menggemparkan ya. Nilai yang tidak tanggung-tanggung tentunya itu 125 triliun ya, yang nantinya katanya akan disetorkan kepada negara dan akan dibagi-bagikan kepada seluruh rakyat Indonesia, katanya seperti itu ya. Dan bukan hanya ijazah saja yang meloloskan Gibran ini ya untuk menjadi wakil presiden ya, mencalonkan diri menjadi wakil presiden. Dulu ya Mahkamah Konstitusi itu mengubah peraturan Gibran, umur Gibran ya, itu yang tadinya tidak layak dan akhirnya layak karena diotak-atik oleh Mahkamah Konstitusi, dan itu katanya atas suruhan Pak Jokowi. Nah, ini yang menjadi polemik ini, ada-ada saja ya yang ijazah ya, umur ya. Makanya Gibran ini ya sering disebut katanya anak haram konstitusi, katanya seperti itu ya kawan-kawan ya. Jadi memang keadilan dan kebenaran ini perlu diungkap ya, kata Roy Suryo tadi. Memang ini benar sekali, permufakatan jahat ini memang dibongkar dan harus diungkap ya teman-teman ya. Dan ada beberapa video tadi, ada Pak Bonato Wasilalahi mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini tidak diarsipkan ke ANRI, katanya gitu. Itu yang lebih aneh dan janggal sekali ya. Sementara dokumen-dokumen lain itu diarsipkan, hanya ijazah saja yang
tidak diarsipkan. Nah, ini timbul pertanyaan masyarakat ya. Setelah mendengar pernyataan dari Pak Bonatua Silalahi, itu tim dari Roy Suryo CS, ini tentunya saya sendiri juga terkejut dan kaget karena memang Andri itu memang harus ya mengarsipkan, harusnya kan seperti itu. Semua pejabat publik yang mencalonkan diri dan mendaftarkan itu kan harusnya diarsipkan ke situ ya, harusnya, tapi tidak diarsipkan. Nah, untuk apa kita bayar mahal-mahal dan kita ini bayar pajak untuk menggaji mereka para pegawai-pegawai dari Andri ini kalau tidak bekerja dan tidak mengarsipkan ya para calon-calon pejabat publik ini gitu kan gitu ya. Dan anehnya itu kok cuman hanya punya Pak Jokowi saja. Itu yang membuat jadi pertanyaan-tanya ya teman-teman ya. Ini tentunya bukan hal yang biasa ya, tentunya ini sangat luar biasa ya teman-teman ya. Sementara kalau keluarga Pak Jokowi ini kok enak banget dan bisa-bisa saja apapun ya, apapun urusannya itu bisa saja. Sedangkan masyarakat itu kalau mau melakukan apapun, mau mendaftarkan diri jadi pekerja yang hanya cuman karyawan swasta aja, itu udah susah banget. Persyaratannya itu sudah harus komplit banget dan harus lengkap banget, bahkan ada kurang sedikit pun itu ditolak ya teman-teman ya. Dan itulah ceritanya teman-teman. Jadi memang susah di negeri ini ya teman-teman ya.